2008 namanya kalau tingkat kelulusannya 90% nggak lulus. Bagaimana tahun 2009 itu bisa lulus capaian kita 50% aja lah. Nah itu pendidikan atau alokasi biaya anggaran pendidikan di Kabupaten Aceh Barat 2008 umpamanya alokasinya dialokasikan nggak sampai 20% yang diamanahkan undang-undang, cuma 15%. Capaian tahun 2009 bagaimana alokasi pendidikan bisa minimal 20% terpenuhi, maksimal lebih dari bisa 30%, nah gitu. Atau itu. Nah, tentunya ini kan perlu metode kerja nih. Metode kerja nih apakah kita cuma membicarakan dalam tahapan pembahasan anggaran atau sampai kepada evaluasi pelaksanaan proyek anggaran pendidikan 2009 bagaimana? Oh, ada pembangunan sekolah melalui penggunaan APBD sini di Samatiga, bagaimana prosesnya sampai ke sana. Dan akhirnya kita membuat sebuah pernyataan akhir tahun tentang advokasi yang kita buat. Ini jadi rekomendasi kita untuk pembahasan anggaran tahun berikutnya. Sampai ke sana, apakah sampai ke sana nanti kita bicarakan malam minggu ini. Itu lah yang penting. Yang penting komitmen sebenarnya. Ini komitmen sebenarnya. Dia boleh aja, misalnya YPK misalnya. Boleh dia nggak hadir YPK misalnya. YPK nggak hadir. Ada stafnya yang hadir, nggak masalah. Sebenarnya nggak pengaruh itu buat statement, nggak pengaruh dengan pegawainya dia. Sebenarnya nggak pengaruh. Misalnya kayak Kadas nih nggak hadir dia nggak masalah. Kita ada semua hadir. Tapi komitmen hadirnya. Kemudian dalam komitmen hadir ini tadi, jangan sampai hari ini ada besok enggak. Tetapi boleh misalnya. Boleh dia hadir, tapi ada pemberitahuannya. Jangan sampai kita yang jeleknya apa? Kita buat pernyataan, ada kosong nama dia, ini yang jeleknya. Mau kita bilang buang nama dia, hadir, dibilang ya. Begitu pernyataan kita layangkan ke pers, ke pemerintah segala macam, malah ada yang kosong. Ini kan jelek sekali itu. Jadi dalam hal ini komitmen ini tadi, sebab serasa, ini contoh saya bilang. Contohnya nggak ada komitmen. Yang pertama, kenapa saya marah waktu itu banyak sih. Pada komitmen waktu itu saya nggak ada di sini, saya ke Medan. Saya suruh datang staf saya waktu itu menghadiri pertemuan di Anissa. Komitmen itu kita tolak dana yang ditawarkan oleh pemerintah. Akhirnya di belakang itu malah banyak sih dengan Caca, dengan DMS ambil. Kan malu kita sebenarnya. Ini yang geram saya itu. Kemudian papan. Waktu itu ya ada paket pendidikan pemilih. Buat pendidikan pemilih. Bagi gabung dua lembaga buat satu kegiatan. Uang itu dipotong. Ini nggak benar lagi. Yang sakitnya saya dituduh untuk GSF. GSF kasih juga sedikit. Padahal saya nggak pernah dikasih sepeser pun. Maka sangat kecewa waktu itu karena komitmen. Ini komitmen ini sangat kita perlukan sebenarnya. Tapi kalau seandainya oke. Banyak sih berdalih gitu, kan bukan JPAD yang ngambil, itu kan Dalka yang ngambil. Sama juga lahir dana itu akibat JPAD datang ke bupati sebenarnya. Sama juga kita jual bokok kita juga sebenarnya. Nah inilah langkah-langkah komitmen kita ada. Sama dengan FPPRD dulu. Kita lagi sorot kasus, malah ada kawan kita dari FPPRD waktu itu minta uang ke Polres. Sampai akhirnya udah tutup aja FPPRD itu. Bingung saya ini. Jadi malah program. Jadi legitimasi minta proyek. Kemarin tuh ketika kita membuka masalah ijazah palsu kemarin. Jam 5 sore kan saya SMS kawan-kawan. Banyak saya SMS kawan-kawan. Untuk kita bicarakan masalah ijazah palsu dan lain-lain hal malam itu kan. Sekitar jam 7:30 saya langsung ditelepon oleh Pak DMA, anggota DPR. Punya betul dari kedua SF mau duduk lagi semacam bicara masalah saya, tolonglah begini begitu. Jadi ada juga kawan kita yang link si Pak DMA rupanya. Jadi sampai saya bilang saya telepon si Fikri coba kamu cek apa ada orang-orang kita yang ke kita ngansi Pak DMA. Ujung-ujungnya ada. Ya udahlah. Ada. Jadi habis pikir kadang-kadang belum kita bicarakan udah bocor keluar. Baru kita SMS ke kawan. Ini yang membingung kita. Maka komitmen yang sangat kita perlukan sebenarnya. Saya sampai waktu itu lagi belanja sama keluarga, udah ditelepon sama Pak Li. Di pasar ditelepon. Bingung saya itu. Belum kita duduk udah bocor keluar.
Makanya ini komitmen kita ini yang sangat perlu sebenarnya. Kita bisa bergabung 5, 6, mau ada 7, malam ini ada 3, ya kita jalan aja, nggak masalah. Nah, asal punya data yang real, ya kita sikat aja. Jadi kalau ada seperti kasus ini, saya lagi cari kasus retribusi apa ini pasar ikan itu. Sampai tadi siang saya masih cari data hukumnya. Kenapa saya nggak mau publikasi itu? Karena belum dapat data akurat, nggak mau saya. Tapi begitu dapat data akurat, nggak masalah. Kita panggil aja Dedi, ya Dedi, sikat. Tapi kalau belum ada, saya nggak mau. Saya si Dedi pun nggak mau saya korbankan, atau si Iwan nggak mau saya korbankan. Kalau saya kasih data mereka begitu akurat, kamu kasih. Kalau nggak akurat, ngapain? Nanti dia bermasalah. Nah, kita kan dia harus jaga juga kita dia nulis. Jadi ini komitmen kita dengan kawan-kawan sebenarnya ini yang sangat perlu ditekankan. Nggak perlu tulis sebenarnya. Komitmen dalam hati nurani pun boleh juga. Nggak mesti tulis sebenarnya. Nggak mesti ada buat di atas materai pula kan? Nggak. disaksikan notaris pula lagi. Ini sekarang malah ini yang lagi di belakang Korem itu. Ini barusan aja masuk satu pengusaha di Malaysia. Dia sudah mau beli sawit itu ribuan hektar itu. Itu tanah gambut termasuk di belakang Korem itu arah ke sungai itu. Itu kalau sempat terjadi pembakaran saya nggak tahu itu hancurnya itu. Itu pengusaha dari Malaysia udah masuk itu. Dan itu merupakan PR juga kita sebenarnya ini. Ini calon PR sebenarnya. Kalau sempat itu dibakar, saya rasa dengan Malaysia sendiri berkabut sana, bukan di sini aja. Itu kan berkabut daerah itu di belakang Korem itu berkabut semua. Untuk tanah sawit. Hah? Jadi Kuala ini. Ya di Merbau sini, di belakang Korem itu. Ke Uku. Jadi dia kumpulkan seluruh kelompok-kelompok kubur itu, dia beli semua kelompok, dia 5 juta per hektar. Tujuannya tanam sawit dia. Sejauh mata memandang itu gambut itu. Iya. Itu nggak bisa kita siram bertahun itu kalau sempat sampai utuh mungkin bisa dibakar itu. Jalan tuh buat tanahnya tuh. Di bawah utuh kan gambut semua itu. Ya, mungkin dalam jaringan ini ada kajian-kajian tentang pengembangan ekonomi makro di wilayah barat ini ya, khususnya barat lah berimplikasi ke secara luas di provinsi, sehingga hal-hal yang menurut kita belum perlu dilakukan ini juga bisa diantisipasi sehingga tidak jadi pemadam kebakaran lagi kan setiap ada masalah. Ini sekarang misalnya kayak Agrabudi lagi bingung dia mana mau dipakainya sekarang pelabuhannya. Rencana orang itu pakai ya soal Agrabudi punya. Rencana mau dibawa mulai dari KW 16 bawa putar jalan ini. Mereka alasan jalan lama ini sampai ke Samudra 2. Ada jaminan nggak? Abu itu nggak turun di batu baranya, langsung kirim ke kapal. Bukan tunggu yang di Kuala Lumpur itu. Kalau dibawa Kuala Lumpur masyarakat kan ada manusia juga di Kuala Lumpur. Sama dengan Kuala Lumpur. Makanya, maksud saya bukan tunggu itu dulu. Tidak tunggu lagi. Terlalu lama mungkin. Ada ini masalahnya. Ini penyakit jaringan. Ini kan repot juga, tapi belum final juga. Lagi disurvei, rencana itu dibawa karena nunggu. Lagi disurvei suap untuk di Penaga lagi mau dibawa. Di Penaga lagi disurvei mereka sekarang di jalan Jalan TPA. Mau dipakai jalan TPA itu, tempat pembuangan sampah itu. Itu mau digunakan oleh PT itu. Kan bisa aja digunakan jalan TPA itu, bisa aja di orang tuh pakai. Karena itu masuk. Yang pemilik saham yang paling besar kan gubernur itu untuk Agrabudi itu. Jadi sampai kita nanti makan abu setiap hari itu. Abu batubara bahayanya luar biasa. Kalau abunya untuk kita, duitnya buat dia. Cuma satu lah abu yang sangat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, yaitu abu tausi. Iya. Dulu jana. Atau abu ya. Pikir loh. Kira-kira kawan-kawan kita LSM di Nadan yang bisa bantu lah. Itu advokasi coba. Advokasi masalah? Banyak. cuma LBH ini bergerak di negara ya. Pendidikan, seperti pendidikan. Itu dana pendidikan itu, sosial saya nggak sanggup sendiri. Cukup banyak dana seperti dana alokasi khusus, dana alokasi umum itu yang disalahgunakan. Kan kalau misalnya nanti terungkap kasus ini,
Yang akan masuk penjara itu hampir sebagian besar kepala sekolah dan orang dinas pendidikan. Bos banyak. Kalau jaga nggak bisa masuk, lu gerak nggak bisa masuk itu. Bisa, cuman Gimana? persoalan ini, persoalan digerak sendiri. Bergerak. Ayolah gerak bersama. Ayolah gerak. Soalnya ngawur Mbak. Ini tak bisa Kalau berana, data udah ada, mana? data ada, Nada ada. data ada, enggak jalan. Bagaimana gerak sendiri gagal melakukan Cuma untuk kaderisasi. advokasi gede. Kader yang sudah ada lepas dia. Kalau jaga, Kader yang sudah ada lepas diam. Nggak bisa. itu ada kan? Oh ada si Jal kemarin saya semprot dia. Sejak Pidato sama Kadapi, saya tanya Kadapi ini. Kenapa? Karena Kan saya bilang orang paling bodoh dia. Jawaban. Banyak. Si Api Jal gerak. Saya bilang kan bodoh. Gimana Bang Mira? Ya orang bodoh lah naik parlok. Itu bodoh di dunia itu, nggak salah. Kalau naik parlok, kalau naik Parnas hebat dia. Naik parlok apa hebat kali? Sebentar lagi undang-undang PE cabut. Baca Quran kemarin tuh, undang-undang 22. Masalah Bawaslu. Apa harga undang-undang PA itu? Sebentar lagi dibuang ke laut. Duduklah di parlok, diganya semua. Banyak. Apa misalnya? Banyak, belum lagi persoalan lagi. Kalau di Nagan jaga sebenarnya yang kanan. Cuman jaga pada evaluasi. Lihat catatan kecil bawahnya. Ada gempur aja tak bawa mau kena lagi. Sekarang apa? Setelah kita angkat, muncul ke permukaan, mereka langsung Pull up sebenarnya. Iya, membenam penegak hukum di sana. Lihat dengan uang. Memang berat betul. Itu yang paling sakit ya. Ya DPR pun nggak bisa kita harapkan negara ya. Gak bisa. Karena si patah itu ular mati ekor itu. Yang bisa satu bang Abi. Di PKS Itu ya. Karena komitmennya mas sendiri. Dan dia kan sulit juga kalau Menjaga posisi Iya. dia. Dia menjaga posisi juga di. Sama juga dengan Karena channel kemarin terkait pemanggilan ke kepala BPKKD itu kan hampir terjebak hantam di ruang sidang. Gimana? Kayaknya harus masuk jaringan ini. Belum lagi masalah hutan, korupsi segala macam. Hutan gundul, saya naik ke betul habis. Gundul, kan? Seperti sepadang ini bang. Pada sahabat. Ada sefoto semua, saya rem mobil foto, termasuk mobil Kapolsek saya foto. Geramnya udah tuh, habis semua hutan. Yang aneh lagi, kepala dinasnya itu melaksanakan kayu-kayu sitaan itu, jual ke toki kayu. Artinya nanti memang udah datang, tokinya datang, hubungi ini, Pak coba kayaknya, oke, jumpa saya di kantor atau di rumah, berapa kubi, dia beli. Itu nanti untuk orang polsek beli. Praktek-praktek yang kayak gitulah yang sekarang dilakukan di sana. Masih. Makanya sekarang nggak usah heran lah kalau orang Nagan Raya itu orang paling kaya saat ini. Tidak ada. Begitu empuk aja. Tapi nyokayang lu salah di. Hah? Nyokayang lu salah kan? Iya, kayaknya jijik bener. Siapa? Rakyatnya nggak pernah kaya ini persoalannya kan. Itu makanya juga tolong gimana? Jaga juga. Jaga parah ini Nova. Misalnya di Baden. Ada suara ini. Parah jaga no. Ada api. Dijaga gerau juga. Kok gerak tambah pasukan sana satu orang khusus yang membackup itu. Tapi itulah kalau masukin ke orang dari sana yang mau dia bilang yang kuat-kuat iman lah. Ya. Yang kuat-kuat iman baik itu video peng. Memang kayak Nah, betul. Yang di sana yang buat iman siapa? Garpu di apa namanya? Sana. Orang Papua udah naik saleh ya. Si Beni. Ah, Beni.